Kashmir adalah pengingat bahwa konflik yang tak selesai akan mewariskan generasi yang terluka. Namun ia juga menjadi cermin bahwa pilihan-pilihan politik hari ini akan membentuk wajah masa depan sebuah bangsa. Indonesia dengan segala keberagamannya harus belajar dari kisah ini, bukan untuk meniru jalan orang lain, tapi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bareng-bareng belajar hal-hal yang mungkin belum terlintas di benak kita. Sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, ia adalah cermin yang memantulkan siapa kita hari ini. Siapkan diri kamu, karena yang akan kamu dengar bukan hanya tentang cerita sejarah, tapi ini adalah cerita tentang manusia, kekuasaan, dan konsekuensi dari setiap sebuah peristiwa. Di kaki gunung Himalaya yang menjulang megah, tersembunyi sebuah wilayah dengan keindahan yang memukau, namun menyimpan sejarah pilu yang belum berkesudahan. Kashmir. Sejak lebih dari 7 dekade silam, wilayah ini menjadi titik panas geopolitik antara 3 kekuasaan besar di Asia, India, Pakistan, dan Tiongkok. Di tengah landscape yang memikat, Kashmir adalah zona militerisasi berat, tempat di mana aspirasi rakyat kerap terhimpit di antara kepentingan negara-negara besar. Konflik Kashmir bermula pada tahun 1947 saat Inggris mundur dari anak benua India. Terbentuklah India dan Pakistan, 2 negara baru yang lahir dari luka partisi. Namun negara bagian Jammu dan Kashmir belum menentukan sikap. Maharaja Hari Singh, seorang raja Hindu yang memerintah atas mayoritas penduduk Muslim, awalnya menginginkan kemerdekaan. Namun ketika milisi pro-Pakistan menyerbu, ia meminta bantuan militer India dan menandatangani instrumen aksesi yang memicu Perang India-Pakistan pertama. Sejak itu wilayah Kashmir terbelah. India menguasai bagian selatan dan timur atau Jammu, Kashmir, dan Ladakh. Pakistan mengendalikan baratnya yaitu Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan. Sementara Tiongkok mencaplok Aksai Chin setelah perang singkat dengan India pada tahun 1962. Referendum yang diusulkan oleh PBB tak pernah terlaksana sehingga menyisakan status quo yang rapuh dan berbahaya. Dalam 2 dekade terakhir, dinamika global dan regional semakin memperumit isu Kashmir. Tiongkok memperkuat posisi di Ladakh lewat infrastruktur militer dan konflik perbatasan berulang. Sementara itu, Pakistan terus mendukung kelompok separatis dan militan, seringkali memicu eskalasi dengan India. Hubungan India-Pakistan pun terus memburuk, terutama setelah serangan teroris di Pulwama tahun 2019 yang menewaskan 40 tentara India, dan dibalas oleh serangan udara India ke wilayah Pakistan. Di sisi lain, kebijakan luar negeri India kini semakin menunjukkan kepercayaan diri sebagai kekuatan global. Di bawah kepemimpinan Narendra Modi, India mengambil langkah tegas dengan mencabut status otonomi khusus Kashmir pada bulan Agustus tahun 2019. Langkah ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai upaya integrasi nasional. Namun bagi rakyat Kashmir, ini memperdalam rasa kehilangan dan keterasingan. Tiongkok yang bersaing ketat dengan India dalam perebutan pengaruh Asia ikut memanfaatkan konflik ini sebagai bagian dari tekanan geopolitik. Wilayah perbatasan Ladakh pun menjadi titik bentrokan yang berulang, mengingatkan dunia bahwa Kashmir bukan hanya persoalan bilateral, tapi bagian dari pertarungan poros kekuatan global. Tengah konflik negara, suara rakyat Kashmir nyaris tenggelam. Generasi muda tumbuh di bawah bayang-bayang operasi militer, larangan komunikasi, dan pendidikan yang terputus-putus. Trauma menjadi warisan turun-temurun. Banyak yang merasa tidak memiliki masa depan, dianggap terlalu India oleh Pakistan, terlalu Muslim oleh India, dan terlalu kecil untuk diperhitungkan oleh dunia. Meskipun ribuan kilometer terpisah, kisah Kashmir menyuguhkan pelajaran penting bagi bangsa Indonesia. Sebuah bangsa yang juga dibentuk dari keberagaman, sejarah penjajahan, dan tantangan menjaga persatuan. Dialog dan kemanusiaan di atas segalanya. Kekerasan dan dominasi militer mungkin bisa meredam gejolak sesaat, namun tidak akan menghapus aspirasi rakyat. Demokrasi dan perdamaian sejati tumbuh dari kesediaan untuk mendengar, memahami, dan bernegosiasi. Kemudian merawat kebinekaan dengan keadilan sosial. Seperti Kashmir, Indonesia adalah mozaik etnis, agama, dan budaya. Bila pembangunan hanya terpusat di sebagian wilayah, rasa ketidakadilan akan melahirkan jarak. Pemerataan bukan hanya ekonomi, tapi juga pengakuan identitas. Kemudian, poin yang selanjutnya, mewaspadai polarisasi politik identitas. Politik identitas telah membelah Kashmir selama puluhan tahun. Di Indonesia, bibit-bibitnya muncul dalam bentuk sentimen sektarian. Generasi muda harus menjadi agen persatuan, bukan alat perpecahan.
Kemudian selanjutnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Kashmir. Geopolitik kini lebih kompleks. Dunia saat ini saling terhubung. Konflik regional bisa menjadi bagian dari perebutan pengaruh global. Indonesia harus membangun generasi muda yang sadar geopolitik, cakap dalam diplomasi, dan mampu menjaga kedaulatan tanpa terjebak dalam permainan kekuatan besar. Teknologi informasi sebagai senjata dan solusi. Di Kashmir, pembatasan internet kerap digunakan sebagai alat kontrol. Di Indonesia, teknologi bisa menjadi alat pembebasan, asal digunakan dengan kritis dan bijak. Literasi digital adalah pertahanan generasi muda dari polarisasi dan hoak. Kashmir adalah pengingat bahwa konflik yang tak selesai akan mewariskan generasi yang terluka. Namun ia juga menjadi cermin bahwa pilihan-pilihan politik hari ini akan membentuk wajah masa depan sebuah bangsa. Indonesia dengan segala keberagamannya harus belajar dari kisah ini, bukan untuk meniru jalan orang lain, tapi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Generasi muda Indonesia adalah harapan bahwa negeri ini tak hanya menjadi rumah yang kaya akan sumber daya, tapi juga kaya akan empati, keadilan, dan kedamaian. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Kalau teman-teman suka konten sejarah sosial budaya seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan tulis tanggapan atau opini kalian di kolom komentar. Menurut teman-teman, apalagi yang perlu saya bahas di video selanjutnya, silahkan sekali lagi tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.